Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Islam. Setelah sebelumnya kita sudah membahas video tentang kurban dan akikah menumbuhkan kepedulian umat yang part 1 yang tentang kurban. Sekarang kita lanjutkan di video ini akan membahas yang part 2, khusus kita bahas tentang akikah ya. Karena ini termasuk ke dalam syariat penyembelihan hewan. Jadi ada kurban dan juga ada akikah. Ya, seperti apa bahasannya? Kita perhatikan bersama-sama supaya bisa memahami materi ini dan juga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama kita harus paham dulu apa itu akikah. Jadi akikah ini kan berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya memotong atau memutus ya dari segi bahasa. Atau dalam bentuk lain, akikah juga berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi saat lahir. Jadi di sini ada beberapa makna ya. Yang pertama makna memotong atau memutus ya. Kemudian ada juga makna dalam bentuk lain juga bisa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi saat lahir. Dan ini tidak terbatas pada bayi manusia saja ya. Artinya misalnya ada bayi dari hewan tertentu, misalnya hewan kambing yang terlahir, ketika itu memiliki rambut, maka rambut yang baru lahir itu disebut sebagai akikah juga. Seperti itu. Apalagi ini berhubung kita berbicara tentang syariat akikah, banyak yang membatasi ya makna akikah ini hanya kepada rambut yang tumbuh di kepala bayi manusia saja. Padahal tidak. Secara bahasa ya, ini secara bahasa akikah juga berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi yang baru lahir, atau kalau hewan berarti tumbuh di tubuh hewan, seperti itu. Namun secara syariat atau secara istilah, akikah ini bermakna menyembelih hewan atau memotong hewan ya, karena tadi maknanya akikah itu memotong atau memutus. Ya, menyembelih hewan setelah kelahiran bayi dan memotong rambutnya. Memotong rambut bayi maksudnya sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi tersebut. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya, bahwa akikah ini adalah memotong hewan. Pertama, menyembelih hewan. Kita catat ya. Nomor pertama, menyembelih hewan. Yang kedua, di sini ada memotong rambut. Nah, kemudian dalam prosesi akikah itu sendiri biasanya juga selain menyembelih hewan kemudian memotong rambut, juga sekaligus memberi nama ya. Memberi nama tentu saja kepada bayi yang baru lahir. Nah, 3 poin ini yang biasanya tidak lepas dari prosesi atau dari pelaksanaan akikah ya. Yang pertama menyembelih hewan, yang kedua memotong rambut, yang ketiga memberi nama pada bayi yang diakikahi. Seperti itu. Ya, kemudian setelah kita mengerti apa itu akikah, kita lanjut, apa sih dalilnya akikah ini? Apakah akikah ini memang betul syariat Islam atau seperti apa? Nah, ternyata Rasulullah itu pernah bersabda melalui sebuah hadis ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, yang hadisnya ini diriwayatkan dari Samurah ya. Nah, Samurah ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,
kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yulhaqu oh maaf wa yuhlaqu ra'sahu ya. Kita ulangi. Kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yuhlaqu ra'sahu. Nah, jadi setiap bayi kata Rasulullah itu tergadai pada akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh dan pada hari itu diberi nama dan dicukurlah rambutnya. Nah, tadi ya, menyembelih hewan satu, kemudian memotong rambut atau mencukur rambut dan memberi nama. 3 poin yang tadi ya. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap bayi yang lahir itu ternyata tergadaikan ya. Jadi tergadaikan dengan akikahnya, maka akikah yang dilakukan oleh orang tua untuk anaknya itu berarti untuk menebus ketergadaian si anak seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa tafsiran dari makna tergadai. Jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bayi yang tergadai atau anak yang tergadai ini artinya seorang anak itu tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya kelak di akhirat ya, kecuali setelah dia diakikahi seperti itu. Jadi akikah ini sangat penting. Kalau anak yang tidak diakikahi akan sulit baginya memberikan syafaat kepada orang tuanya kelak di akhirat. Tetapi bagi anak yang sudah diakikahi berarti dia sudah tertebus gadaiannya dan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya kelak di akhirat. Jadi ini sangat penting ya bagi setiap bayi yang lahir supaya diakikahi seperti itu. Nah, ini syariat untuk melaksanakan akikah juga sangat penting karena menghapuskan budaya pada zaman jahiliyah. Karena sejarahnya begini, ini harus dijelaskan juga bahwa pada zaman jahiliyah, artinya sebelum Islam dikenal, pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebelumnya kan masa jahiliyah disebutnya, masa kegelapan atau masa kebodohan. Nah, pada masa itu orang-orang di Jazirah Arab itu punya budaya yang mana ketika seorang anak lahir, orang tuanya ini menyambut kelahiran anak itu dengan menyembelih hewan, tetapi kemudian si bayi yang baru lahir itu dilumuri darah hasil sembelihannya tadi itu. Ya, hasil sembelihannya darahnya dikumpulkan kemudian dilumuri ke kepalanya dan ke tubuhnya, ke tubuh bayi. Bahkan tidak cukup itu, orang-orang jahiliyah juga melumuri patung-patung atau berhala-berhala yang biasa mereka puja dan mereka sembah dengan darah yang tadi hasil sembelihan hewan. Nah, ini budaya jahiliyah. Maka ketika Islam datang, Rasulullah SAW menghilangkan budaya yang jahiliyah itu, mengganti dengan akikah yang mana tetap ada penyembelihan hewan untuk anak yang baru lahir, tapi tidak kemudian darahnya dilumurkan kepada si bayi atau kepada patung ataupun berhala gitu ya, melainkan memakan dagingnya, mengkonsumsinya dan juga membagikan kepada orang lain, kepada tetangga, kepada fakir miskin, kepada kerabat dan sebagainya. Nah, jadi ini penting ya, bahwa akikah ini bukan sekedar syariat saja atau bukan sekedar budaya saja, tetapi syariat yang menegaskan bahwa budaya jahiliyah itu hilang ketika Islam datang, seperti itu. Kita lanjutkan ketentuan akikah. Jadi akikah ini sama-sama penyembelihan hewan seperti kurban, tadi seperti dijelaskan di awal, tetapi ada bedanya ya ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama dari segi hukum, akikah ini sunnah muakkad, sama seperti kurban ya kalau dalam segi hukum. Sunnah muakkad itu artinya sangat-sangat dianjurkan atau sangat-sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dianjurkan sekali lah. Tentu saja bagi orang yang mampu. Ketika orang yang mampu mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa berupa anak, maka dia mengungkapkan rasa kebahagiaannya ini melalui akikah, itu sangat dianjurkan.
Nah, berbeda dengan kurban, kalau kurban dari segi jenis hewan yang disembelih itu kan, kalau kurban itu bisa kambing, bisa sapi, bisa unta, bisa kerbau, ya, bisa biri-biri. Nah, kalau untuk akikah khusus hewan-hewan yang eh, seperti kambing atau domba atau biri-biri saja. Jadi tidak termasuk sapi atau unta ya. Ini kalau akikah kambing atau domba. Kemudian waktu penyembelihannya, nah ini juga waktu penyembelihan akikah ini berbeda dengan kurban. Kita ulas lagi bahwa kurban disembelihnya itu hanya diperbolehkan di 4 hari sepanjang 1 tahun. Yang pertama di hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, kemudian di hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Hijriah. Jadi total 4 hari. Sementara untuk akikah, waktu penyembelihan itu yang pertama adalah waktu afdol atau waktu yang paling utama itu adalah 7 hari setelah kelahiran bayi, sebagaimana hadis tadi ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan yaumas sabi' gitu ya. Yaumas sabi' itu artinya hari ke-7. Kullu hulamin murtahanun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yaumas sabi' wa yukhlaqu wa yuhlaqu ra'sahu gitu ya. Jadi di hari ke-7. Kemudian kalaupun seumpamanya tidak bisa dilaksanakan di hari ke-7, seumpamanya karena belum mampu membeli kambing ya, itu bisa di hari-hari kelipatannya, bisa di hari ke-14 atau di hari-hari kemudian. Itu waktu yang diperbolehkan. Bahkan ketika anak sudah dewasa itu juga masih diperbolehkan untuk disembelihnya hewan akikah kalau memang belum akikah, seperti itu ya. Tapi yang paling afdal tadi 7 hari kelahiran bayi ya. Kemudian dalam penyembelihan hewan akikah juga ini ada syarat-syarat tertentu, tidak bisa semua hewan disembelih untuk akikah ya. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama dari segi usia sama seperti penyembelihan hewan kurban, harus sudah cukup usia ya, usia minimal ya. Cukup umur artinya cukup umur ini cirinya kambing atau domba itu sudah copot gigi ya. Copot gigi yang pertama atau gigi susu sudah copot itu ada di waktu minimal 1 tahun ya. Minimal 1 tahun. Atau menginjakan di usia tahun kedua begitu. Nah, dari segi fisik juga sama seperti kurban, harus kambing yang sehat, tidak boleh yang cacat, tidak boleh buta baik sebelah maupun dua-duanya, dan tidak boleh kambing yang kurus, harus kambing yang gemuk, harus kambing yang sehat seperti itu ya, supaya dagingnya banyak, bisa dibagikan ke orang yang banyak juga. Nah, dari segi kapasitas, ini berbeda antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Kalau anak laki-laki itu diakikahinya sebanyak 2 ekor kambing. Sementara bagi anak perempuan atau bayi perempuan itu 1 ekor kambing saja. Seperti itu ya. Kemudian pembagian daging akikah. Nah, daging akikah sama seperti daging kurban itu juga dibagikan. Bedanya, kalau daging kurban dibagikan dalam bentuk mentah atau belum dimasak ya. Tetapi kalau daging akikah itu dibagikan ketika sudah dimasak atau dalam bentuk sudah dimasak. Ini ada keterangannya, dalam bentuk sudah dimasak. Masakannya apa? Apa saja boleh ya. Boleh di sate, boleh di gulai, boleh di sup, boleh di tongseng atau apapun lah, sesuai dengan selera atau sesuai dengan yang bisa dimasak. Jadi tidak terbatas pada masakan-masakan tertentu. Yang penting sudah dimasak gitu ya, baru kemudian dibagikan. Dibagikannya kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada para tetangga, kepada para kerabat.
kepada orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Nah, kemudian daging hasil sembelihan akikah ini bisa dikonsumsi oleh orang tua yang memotong atau orang tua yang mengakikahi semua sebagian atau sebagiannya dibagikan ya, ataupun dibagikan semua tidak masalah. Jadi boleh ada dua pilihan. Bisa sebagian dikonsumsi dan sebagian dibagikan. Pilihan yang kedua bisa dibagikan semuanya. Itu tidak masalah ya. Yang penting jangan dikonsumsi semua. Daging akikah itu harus ada yang dibagikan gitu. Kalau dikonsumsi semua ya itu tidak bernilai sodaqoh nanti akikahnya ya. Karena akikah itu harus melibatkan orang lain ini ibadah yang dimensinya juga dimensi berhubungan dengan dimensi sosial. Kita lanjutkan. Nah, terakhir hikmah pelaksanaan akikah. Jadi akikah ini seperti halnya ibadah kurban juga merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam, dan karena pentingnya itu mengandung hikmah-hikmah yang luar biasa besarnya. Yang pertama, karena tadi hewan akikah ini dimaksudkan untuk menebus ketergadaian anak, maka hikmahnya adalah membebaskan anak dari ketergadaian. Ini hikmah yang pertama. Sehingga si anak ketika di akhirat kelak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Ini menjadi hal yang sangat diharapkan tentu saja bagi orang tua. Karena bagi orang tua, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang baik itu akan sangat membantu nanti ketika di akhirat, akan menolong ya. Syafaat itu kan artinya pertolongan. Maka ketika nanti di akhirat seorang anak bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya dengan bersaksi kepada Allah. Ya Allah, misalnya si anak ini soleh. Ya Allah, saya menjadi anak yang soleh, saya menjadi anak yang baik, menjadi hamba yang taat kepada Engkau, rajin beribadah dan sebagainya. Itu karena orang tuaku. Orang tuaku telah mendidikku. Maka tolonglah mereka, jangan siksa mereka, jangan hukum mereka. Nah, dari situlah Allah memberikan syafaat kepada orang tua melalui si anak tadi itu. Nah, jadi itu pentingnya akikah ya. Jadi bagi yang belum akikah, segera mengakikahi ya. Kemudian hikmah yang kedua, karena hukumnya tadi adalah sunnah muakkad, maka hikmahnya adalah menghidupkan sunnah Nabi. Insya Allah barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi akan dicintai Nabi. Barang siapa yang dicintai Nabi akan bersamanya di surga. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Rasulullah begitu di dalam hadisnya. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh aku mencintainya, maka sungguh dia mencintaiku. Nah, barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersamaku di surga kelak. Seperti itu. Yang ketiga, akikah ini mempunyai hikmah untuk melindungi anak dari gangguan setan. Jadi ketika lahir anak ke dunia ya, itu setan mulai saat itu gencar sekali untuk menggoda ya, menggoda anak. Ketika anak masih bayi itu ada kadang-kadang ada yang rentan terkena penyakit ya, penyakit ain itu kan ada ya, penyakit ain itu salah satu penyebabnya adalah gangguan setan. Ketika agak dewasa sering sekali, mudah sekali tergoda oleh setan ya. Di antara hikmah akikah adalah untuk melindungi anak dari gangguan setan. Selain juga tentu saja tidak otomatis setan akan pergi dari anak ini, tidak akan mengganggu lagi, tidak ya. Tetapi di antara hikmah pelaksanaan akikah itu bisa menjadi syariat dalam hal perlindungan kepada anak dari gangguan setan. Kemudian hikmah yang keempat itu adalah sebagai perwujudan rasa syukur atas kelahiran anak. Jadi ketika kita bahagia atau seseorang bahagia atas kelahiran putra-putrinya, maka dia harus mengungkapkan rasa syukurnya ini dengan melaksanakan akikah. Ya, seperti itu. Jadi akikah ini sebagai perwujudan rasa syukur.
Dan yang kelima tentu saja karena daging akikah yang sudah dimasak kemudian dibagikan kepada lingkungannya, kepada orang-orang yang membutuhkan, tetangga, kerabat dan sebagainya, maka dalam hal ini akikah juga dapat meningkatkan empati sosial atau kepedulian sosial atau kepedulian sesama atau rasa apa namanya, rasa berbagi ya, berbagi rasa kepada sesama. Sehingga dapat mempererat hubungan antar teman, antar tetangga, antar keluarga, antar kerabat, seperti itu. Nah, jadi hikmahnya sangat besar. Maka sekali lagi mari kita budayakan akikah ini sebagai syariat yang betul-betul eh, penting di dalam kehidupan umat Islam supaya kita menjadi semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian paparan tentang akikah. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan penjelasan-penjelasan lainnya di video-video berikutnya. Jangan lupa kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangannya. Terima kasih atas atensinya. Syukron katsiron. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.